Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali di sesi 16 pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah karya Syekh As-Sanhaji rahimahullahu taala yang dikenal dengan Syekh Ibnu Ajurrum. Baik, kita lanjut ke bab yang berikutnya, yaitu masih pembahasan isim-isim yang mansub. Yang berikutnya yaitu babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Qala al-muallifu dzarfuz zaman huwa ismuz zaman zamanil mansubu bi taqdiri fi nahwu al-yawma wal lailah, ya, al-yawma wal lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan, ya, wa hinan wa ma asbaha dzalik. Wa dzarful makan huwa ismul makanil mansubu bi taqdiri fi nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izara'a wa izaa'a wa khidaa'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dzalik. Ya, jadi pembahasannya tentang dzaraf makan dan dzaraf zaman. Ya, dzaraf zaman itu artinya keterangan tempat. Dzaraf zaman artinya keterangan waktu, dan dzaraf makan artinya keterangan tempat. Ya, kata penulis bahwasanya dzaraf zaman, keterangan waktu, itu adalah isim zaman, isim yang menunjukkan keterangan waktu yang mansub dengan, ya, bermakna fi, dengan makna fi, dengan makna yang ditakdirkan ada fi. Fi itu artinya di dalam. Nanti kita akan jelaskannya. Contohnya adalah al-yauma, hari ini. Kemudian wal-lailata, ya, al-lailata artinya malam ini. Kemudian ada ghadwatan artinya pagi, bukratan subuh, saharon sahur. Ini semua menunjukkan keterangan waktu, ya. Ghadan besok, atamatan ini sore atau petang hari. Kemudian sabahan ini pagi, masaan ini yang sore. Kalau yang atamatan tadi petang, ya, sudah petang, ya, sudah mulai gelap. Abadan selamanya, ya, amadan ini terkait dengan masa atau waktu. Hinan itu seketika, ya. Taib. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semakna dengan itu atau yang semisal dengan itu. Ya, ini contoh misalnya kalau al-yauma contoh kalimatnya misalnya kira-kira misalkan ji'tul yauma, saya sudah datang hari ini. Ya. Ji'tul yauma, saya datang hari ini. Kemudian contoh lain misalnya nimtu lailata. Nimtu al-lailata, saya sudah tidur, ya, malam tadi. Ya, satu malam tadi saya sudah tidur. Dan contoh-contoh yang lain bisa dicari sendiri tentang dzaraf zaman, ya. Misalnya contoh lain misalnya azhabu ilal madrasati sabahan, saya pergi ke sekolah pagi hari, ya, dan seterusnya ya. Tayyib, barakallahu. Maka ini menunjukkan kata keterangan waktu, ya. Dan di antara kaidah pentingnya juga bahwa ketika kapan kita bisa melihat itu bahwa masuk dalam dzaraf zaman, ya, itu ketika jawabannya adalah tentang pertanyaan kapan, ya. Kalau dia bisa dijawab dengan pertanyaan kapan, maka itulah dzaraf makan, ya. Dan ditakdirkan ada makna di situ, ya, bermakna fi. Jadi kalau misalkan kita katakan tadi ji'tul yauma, saya datang hari ini, seolah-olah itu ada makna ji'tu fil yaumi, saya datang di dalam hari ini, begitu. Ini bermakna fi, ditakdirkan ada makna fi. Dan semua dzaraf zaman ini itu i'rabnya dia mansub, ya, dengan fathah. Mansub dengan fathah. Barakallahu fiik.
Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, kata penulis wa dzarful makani, dan dzarf makan itu dikatakan bahwasanya dia adalah definisinya isim yang menunjukkan tempat yang mansub dengan ditakdirkan ada makna fi, bermakna di. Contoh misalnya amama, di depan. Contoh kalimatnya apa? Misalkan jalastu amamal mudarris, saya duduk di depan guru, ya. Kemudian ada juga khalfa, ya. At-tullabu khalfal madrasat, at-tullabu khalfal mudarris, para santri, ya. Atau jalasatul labu khalfal mudarrisi, para santri duduk di belakang guru misalnya. Maka ini khalfa juga termasuk dzaraf makan, artinya di belakang. Ya. Quddama, ya, quddama artinya di depan, ya. Sama dengan amama. Wara'a itu di belakang, sama dengan khalfa. Ya. Fauqa di atas. Kemudian tahta itu di bawah. Kemudian inda itu di samping atau di sisi. Ma'a artinya bersama. Iza'a itu berhadapan. Khida'a itu apa artinya? Sejajar, ya. Kemudian tilqa'a itu di sana, huna di sini. Ya, tilqa'a itu sama dengan hunaka. Kemudian ada sama itu di situ. Ya, lebih dekat lagi, tapi ya tidak dekat tetapi tidak jauh juga, jadi di situ. Ini sama. Contoh tadi sudah ada, ya, khalfa, amama. Ya, fauqa misalnya at-tayru fauqa syajarah, burung itu di atas pohon. Ya. Dan seterusnya. Al-mudarrisu indal mudiri, guru itu di sebelahnya kepala sekolah misalnya. Ya. Dan seterusnya. Ini ada contoh-contoh yang lainnya, bisa dicari sendiri. Yang jelas bahwasanya ini adalah diantara dzaraf atau kata keterangan tempat. Ya. Kapan kita bisa tahu itu keterangan tempat? Ketika dia dijawab dengan pertanyaan di mana. Ya. Ya, misalnya baiti amamal masjid, rumah saya, baiti amamal masjid, rumah saya di depan masjid. Berarti kan pertanyaannya kan di mana rumahmu, kan begitu. Ya, maka ini keterangan tempat. Dan sama dengan keterangan waktu, bahwasanya dia memiliki makna ditakdirkan ada makna fi juga. Jadi kalau misalnya baiti amamal masjidi, rumah saya di depan, ya, rumah saya depan masjid, itu maksudnya ya sudah bermakna fi, ya, kalau tempat, ya, sudah bermakna fi. Thayyib, barakallahu fiik. Mudah-mudahan bisa difahami. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Untuk contoh-contohnya nanti bisa dicari sendiri. Yang jelas intinya adalah bahwasanya dzaraf zaman itu adalah kata yang menunjukkan keterangan waktu dan bermakna ditakdirkan ada makna fi. Ini beberapa contohnya di sini. Demikian pula dengan dzaraf makan, yaitu kata keterangan yang menunjukkan tempat, sama dengan makna ditakdirkan ada fi, bermakna di. Ya. Dan untuk membedakan dia dzaraf makan atau zaman itu dengan pertanyaannya. Kalau pertanyaannya bisa dijawab dengan kapan, ya. Kalau bisa dijawab dengan pertanyaan kapan, maka dia menunjukkan dzaraf zaman. Kalau dia bisa dijawab dengan pertanyaan di mana, maka itu termasuk dzaraf makan. Ahsan, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan keberkahan untuk kita pada apa yang kita pelajari, serta menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai suatu hal yang menambah petunjuk, menambah keimanan, kekuatan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.